Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Maski20. Kali ini saya mau adain sesi tanya jawab dari teman-teman komunitas otter. Kali ini ada pertanyaan dari Mas Nurdiansa. Pertanyaannya gini, Bang, minta tipsnya dong gimana cara memilih baby otter yang bagus. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena sering banget tuh kita atau teman-teman kita tuh salah beli otter. Sebenarnya sih bukan salah, karena kurang pengetahuan jadinya kita salah beli aja dan akhirnya dapetnya yang semi atau one man gitu kan. Oke, yang pertama tipsnya itu kalau kita mau beli baby otter, pertama itu kita lihat dari bulunya. Kenapa bulunya gitu kan? Pilih itu baby otter yang bulunya agak kusam atau buluk, nggak mengkilap gitu. Maksudnya itu nggak kayak bulunya tuh udah mengkilap gitu kan. Kadang kan ada tuh yang seller-seller ngejual baby otter yang jumbo atau udah agak besar, bulunya mengkilap gitu kan. Walaupun masih di umur 2 bulan gitu kan, atau 3 bulan, tapi kalau bulunya sudah mengkilap gitu, itu biasanya sudah dibesarkan oleh si induknya atau baru nangkap dari alam gitu kan. Sedangkan kalau baby otter yang bulunya masih kayak buluk atau kusam atau nggak mengkilap, itu biasanya dibesarkan pertama oleh si pengadop dari masih merem, atau enggak dibesarkan oleh kedua otter yang ada di penangkaran komunitas otter gitu kan. Makanya tuh beda banget kayak otter hasil tangkapan alam dan penangkaran. Itu karakternya bener-bener beda jauh gitu. Oke, walaupun kita beli di seller itu kayak misalkan dia belum gigit gitu kan, tapi kalau besar oleh induknya gitu, kayak sampai umur 2 bulan atau 3 bulan gitu, kita besarin gitu, kayak kita kasih makan, kita kasih susu gitu, nantinya tuh karakternya pasti nggak akan bagus gitu. Iya, pasti bisa bonding juga gitu kan, bisa deket sama kita. Tapi nantinya karakternya tuh bakal kayak gigit itu kayak bener-bener gigit beneran ke kita. Bukan yang bercanda lagi, tapi beneran. Karena udah banyak banget kejadian tuh kayak teman-teman kita ketika otter sudah mulai besar kayak umur 3 bulan atau 4 bulan gitu kan, itu gigitnya udah mulai beneran gitu. Karena saya juga udah pernah survei tuh, bukan sekali 2 kali, dari melihara otter yang dari merem sampai melek, dan yang saya ambil dari seller yang sudah jumbo atau besar gitu, ketika sudah besar gitu, karakternya tuh benar-benar beda banget gitu. Bedanya apa? Bedanya tuh kalau kita yang dari merem itu, atau dapat yang bulunya buluk gitu, maksudnya dapat dari orang tuh yang sudah dia pelihara dari merem sampai dia baru melek gitu, sama yang kita beli sudah bulunya mencilap gitu, karakternya pasti beda banget. Saran saya sih kalau kita mau beli ya kita lihat dulu gitu, karena lihat-lihat dulu, karena sayang banget itu kalau kita beli akhirnya dijual lagi gitu kan. Sayangnya tuh kayak nantinya kedepannya otter itu pindah-pindah tangan terus dan akhirnya stres dan akhirnya bisa mati gitu kan. Lebih baik sih saran saya kalau mau beli otter ya gitu, coba cari adopsi dari orang-orang yang dari merem sampai ke melek gitu kan. Kalau dia udah bosan ya kita bayarin gitu. Tapi kalau teman-teman agak susah ya nggak masalah beli yang itu, cuman ya resikonya gitu, ketika dia sudah agak besar pasti dia lebih agresif gitu. Tapi di sini saya nggak nyaranin buat teman-teman yang masih pemula itu buat adopt otter yang masih merem ya, karena itu sulit banget buat kita adopt yang masih merem gitu kan. Makanya tuh solusinya gitu, kita kalau mau cari otter yang bagus, yang karakternya bagus gitu, buat nantinya besarnya bener-bener bonding dan nggak gigit beneran gitu, maksudnya tuh kayak nggak agresif banget gitu ya. Gitu caranya, kita coba cari teman-teman yang memang sudah ahli dalam merawat baby otter gitu. Kadang-kadang ada juga kok teman-teman yang sengaja beli banyak gitu, atau enggak dari penangkaran dia doting sendiri gitu kan, karena udah biasa jadi bisa hidup. Nah kadang-kadang ketika sudah umur 2 bulan atau 3 bulan dia jual gitu. Ya bagusnya kita beli sama teman-teman yang sudah biasa mengadopsi dari
baby merem. Tapi kalau yang belum pernah adopsi baby merem ada pemula, saya saranin jangan, karena nilai kehidupan itu sekitar 50%. Maksudnya gitu, kayak 50% hidup atau mati, lebih seringnya mati kalau masih pemula. Oke guys, mudah-mudahan kita selalu sehat dan outernya juga selalu sehat. Jangan lupa buat jaga selalu kesehatan di masa pandemi kayak gini. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.